Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rizkia, NIM 19220076. Di video ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman mata kuliah Manajemen Sumber Daya Alam Manusia dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelompok 1 yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Alam Manusia. Manajemen berasal dari kata to manage, bahasa Inggris yang artinya manage, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan menurut para ahli, George Retteri dalam bukunya Principles of Management mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Fungsi-fungsi manajemen: 1. Fungsi perencanaan atau planning. 2. Fungsi pengorganisasian atau organisasi. 3. Fungsi pengarahan atau directing atau leading. 4. Fungsi pengendalian atau controlling. Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan oleh sebagian integral dari sistem yang membentuk satu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang bagian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Variabel yang mempengaruhi keberhasilan organisasi: 1. Karakteristik individu. 2. Karakteristik organisasi. 3. Karakteristik pekerjaan. 4. Sikap kerja. 5. Perilaku karyawan. 6. Perputaran tenaga kerja. 7. Keinginan untuk pindah. 8. Ketidakhadiran. Indikasi turunnya legalitas dan sikap kerja karyawan: 1. Turun atau rendahnya produktivitas kerja. 2. Tingkat absensi yang baik. 3. Perpindahan buruh yang tinggi. 4. Kegelisahan di mana-mana. 5. Tuntutan yang sering terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 2, perencanaan sumber daya manusia. B. Pengertian. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan persyaratan untuk mengatur atau gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. B. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja. A. Organisasi. B. Situasi persediaan tenaga kerja. C. Peramalan. Perencanaan prosedur dan perencanaan MSDM. 1. Prosedur perencanaan MSDM. 2. Rencana SDM. 3. Jangka waktu rencana. 4. Kepentingan perseorangan. 5. Kepentingan perusahaan. Audit SDM. Tujuan audit SDM. Tujuan audit SDM. Tindak lanjut SDM. Ruang lingkup audit SDM. Mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia: 1. Faktor-faktor eksternal. 2. Faktor-faktor internal. Peramalan perencanaan sumber daya manusia: 1. Tujuan. 2. Perencanaan organisasi. 3. Audit sumber daya manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 3 tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut para ahli: 1. Menurut Armstrong 2004 adalah sebuah teknik manajemen yang amat penting karena analisis pekerjaan akan menghasilkan informasi yang
amat diperlukan untuk mendesain atau mengembangkan organisasi. 2. Menurut Umar 2004, analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen, kinerja, pelatihan, dan pengembangan, serta pengajian. Pengertian analisis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebabkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 4, yaitu judulnya penarikan tenaga kerja. A. Pengertian penarikan tenaga kerja. 1. Adalah proses pencairan dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. 2. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja. 1. Sumber penarikan dari dalam perusahaan. Penarikan tenaga kerja yang bersumber dari dalam perusahaan dilakukan bila jumlah kebutuhan tenaga kerja sedikit. Sumber dari luar perusahaan. Suatu perusahaan melakukan penarikan calon tenaga kerja dari luar perusahaan dengan alasan perluasan usaha perusahaan. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses penarikan. A. Kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang mempengaruhi penarikan ialah 1. Kebijakan promosi. 2. Kebijakan kompensasi. 3. Kebijakan status karyawan. 4. Kebijakan penerima tenaga kerja lokal. B. Rencana sumber daya manusia. C. Kondisi pasar tenaga kerja. D. Kondisi lingkungan. E. Persyaratan jabatan. F. Kebiasaan pelaksanaan penarikan. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 5 tentang seleksi tenaga kerja. A. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Seleksi adalah perusahaan indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang memenuhi syarat untuk suatu jabatan atau cara tertentu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi. 1. Kondisi penawaran tenaga kerja. 2. Faktor eksternal. 3. Perangkat organisasi. Langkah-langkah proses seleksi. 1. Terima surat lamaran, ujian, wawancara, tes latar belakang dan surat referensi, evaluasi kesehatan. Wawancara kedua dengan atasan langsung, keputusan atasan. Klarifikasi yang menjadi dasar seleksi. 1. Keahlian. 2. Pengalaman. 3. Usia. 4. Jenis kelamin. 5. Pendidikan. 6. Kondisi fisik. 7. Tampang. 8. Bakat. 9. Temperamen. 10. Karakter. Kendala seleksi. 1. Tolak ukur. 2. Penyeleksi. 3. Pelamar. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 6, yaitu
penempatan dan program orientasi. Penempatan dan program orientasi. A. Penempatan adalah tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkannya dan menegasikan wawancara kepada orang tersebut. B. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Tujuan orientasi: membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada satu peran mereka masing-masing. 2. Organisasi dan kebijakannya. 3. Rekan-rekan kerja mereka. Topik-topik orientasi: perkenalan. 1. Dengan atasan. 2. Dengan rekan kerja. 3. Dengan penasihat karyawan. Jabatan: 1. Lokasi. 2. Tugas. 3. Tinjauan jabatan. 4. Tujuan. 5. Hubungan dengan jabatan lainnya. Hak-hak karyawan: cuti. 1. Cuti dan libur. 2. Waktu istirahat. 3. Skala bayaran. 4. Tunjangan pelatihan, asuransi. 5. Program pensiun. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 7, yaitu pemusatan hubungan kerja. Artinya, pemusatan hubungan kerja adalah PHK. Pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Jenis-jenis PHK. 1. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. 2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. 3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. 4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 8, yaitu pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. A. Pengertian pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengertian kompensasi. Kompensasi atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Komponen-komponen kompensasi adalah sebagai 1. Gaji. 2. Upah. 3. Intensif. 4. Kompensasi tidak langsung. Baiklah, saya akan menjelaskan kelompok 9. Materinya adalah perencanaan karir, manajemen karir, dan mengembangkan karir. A. Pengertian karir merupakan kedudukan atau rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Tujuan perencanaan karir: membantu dalam pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai mengidentifikasikan kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Karir tanpa batas: membangun komunikasi dua arah,
menekankan keadilan dan memberikan disiplin. 3. Mengatur privasi karyawan. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 10, yaitu motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. A. Pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau daya bergerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pemimpin. Terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan motivasi adalah mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Bentuk-bentuk motivasi. 1. Kompensasi bentuk uang. A. Pengarahan dan penyediaan penetapan pola kerja yang efektif kebijakan. Komponen motivasi. 1. Kebutuhan. 2. Dorongan. 3. Tujuan. Manfaat prestasi kerja. A. Menurut Handoko terdapat 1. Perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. A. Menurut Sirungan adalah faktor yaitu 1. Manusia, 2. Modal, 3. Metode atau proses, 4. Produksi, 5. Lingkungan organisasi atau internal, 6. Lingkungan negara atau eksternal. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelompok 11, yaitu judulnya kepuasan kerja, stres dan konflik kerja. 1. Pengertian kepuasan tenaga kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. 2. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyelesaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. 3. Jadi kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Gejala-gejala stres. 1. Gejala fisik, merasa panas, otot kejang-kejang, tangan lembab, letih yang tak beralasan. 2. Gejala psikologis, merasa cemas, bingung, sedih, jengkel, tidak berdaya, hingga semangat, gelisah, sulit berkonsentrasi. 3. Gejala interpersonal. 1. Kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. 2. Mudah mempersalahkan orang lain. 3. Mudah membatalkan janji atau tidak memenuhinya. 4. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Karakteristik umum konflik. 1. Beberapa pihak yang terlibat dalam hubungan yang nyata. 2. Sikap yang kadang membingungkan. 3. Beberapa pihak merasa berprestasi. 4. Tidak ditemukan pemecahan masalah. 5. Komunikasi salah pengertian. 6. Pribadi ketidaksesuaian tujuan. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari kelompok 12, budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Sistem makna bersama yang diatur oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi. Perubahan organisasi. A. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat suatu berdirinya sebelum. B. Faktor-faktor perubahan organisasi. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. Baiklah,
sumber daya manusia. Pengertian audit SDM. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Norma audit. Tujuan dari norma audit adalah 1. Menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. 2. Menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. 3. Perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Baiklah, saya akan memaparkan kelompok saya, yaitu kelompok 14, pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan fisik karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menuju tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan SDM di sini dimaksud sebagai suatu kegiatan kemajuan untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Asas-asas pemeliharaan SDM. 1. Asas manfaat dan efisiensi. 2. Asas kebutuhan dan kepuasan. 3. Asas keadilan dan kelayakan. 4. Asas peraturan legal. 5. Asas kemampuan perusahaan.